Perkenalkan, nama saya Desinta Tanuwijaya, NIM 1803050553. Perkenalkan, nama saya Handi Kuangga dengan NIM 1803050064. Perkenalkan, nama saya Jessica Christine, NIM 1803050070. Nama saya Isabelin Kusuma dengan NIM 1803050080. Pengawetan dengan bahan alami adalah pengawetan yang mengutamakan kandung antimikroba yang ada di dalamnya. Antimikroba ini berfungsi untuk menghambat dan menonaktifkan mikroba dengan cara menghambat sintesis dinding sel, mengganggu permeabilitas membran sitoplasma, dan menghambat metabolisme sel. Adapun beberapa faktor yang dapat mempengaruhi jenis bahan alami yang digunakan, yaitu konsentrasi bahan alami yang digunakan, lamanya proses pengawetan, pH, suhu penyimpanan, dan jenis bahan pangan yang akan diawetkan. Prinsip pengawetan dengan bahan alami ini yaitu dengan mencegah atau memperlambat kerusakan mikrobia, mencegah dan memperlambat laju proses autolisis pada bahan pangan, serta mencegah kerusakan dari faktor lingkungan termasuk serangan hama. Adapun tujuan dilakukan praktikum ini yaitu agar kita dapat melakukan proses dan mengetahui prinsip-prinsip pengawetan bahan pangan dengan menggunakan bahan alami. Nah, saya akan menjelaskan alat dan bahan yang kami gunakan pada praktikum kali ini. Pertama-tama, alat-alat yang digunakan yaitu blender, baskom, pisau, talenan, sendok makan, piring warna putih, piring plastik, sarung tangan plastik, dan juga plastik. Sedangkan bahan yang kami gunakan yaitu telur ayam ras dan juga bahan alami berupa serai wangi. Prosedur praktikum dimulai dengan membersihkan batang serai menggunakan air mengalir hingga bersih. Kemudian telur ayam juga dibersihkan menggunakan air mengalir hingga bersih. Batang serai yang sudah bersih kemudian dipotong kecil-kecil menggunakan pisau untuk memudahkan proses penghalusan pada tahap berikutnya. Serai yang sudah berukuran kecil kemudian dimasukkan ke dalam blender dan juga ditambahkan dengan sedikit air untuk kemudian dihaluskan membentuk suatu pasta. Kemudian untuk telur dengan perlakuan dibaluri telur menggunakan pasta serai hingga menutupi seluruh bagian telur. Kemudian dibiarkan selama 24 jam dan dilakukan pengamatan secara visual dan juga organoleptik pada telur dengan perlakuan kontrol dan juga perlakuan serai pada hari ke-0 dan juga hari ke-7.
Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, didapatkan bahwa telur dengan perlakuan kontrol pada 0 hari adalah berwarna bening pada putih telur, berwarna jingga pada kuning telur, beraroma khas telur, memiliki viskositas yang agak encer, dan pada 7 hari adalah berwarna bening pada putih telur, berwarna jingga pada kuning telur, beraroma sedikit amis khas telur, dan memiliki viskositas yang encer. Telur dengan perlakuan pelapisan dengan serai pada 0 hari adalah berwarna bening pada putih telur, berwarna jingga pada kuning telur, beraroma khas telur, dan memiliki viskositas yang kental. Dan pada 7 hari memiliki warna bening pada putih telur, berwarna jingga agak cerah pada kuning telur, beraroma khas telur, dan memiliki viskositas agak encer. Dari praktikum ini dapat disimpulkan bahwa pengawetan dengan menggunakan serai dapat memperpanjang masa simpan telur. Hal ini dikarenakan serai mengandung senyawa tanin, saponin, alkaloid, flavonoid, dan minyak asiri yang bersifat antimikroba. Dari hasil yang didapatkan, penyimpanan telur selama 7 hari menghasilkan telur dengan perlakuan serai berwarna kuning telur lebih cerah, aroma yang lebih baik, dan viskositas yang lebih kental dibanding telur dengan perlakuan kontrol. Hal ini dapat terjadi karena pelapisan serai yang mengandung senyawa tanin dan bersifat antibakteri pada kerabang telur dapat memberikan warna khas pada telur. Membentuk lapisan bersifat impermeable terhadap gas sehingga gas CO2 tidak dapat masuk ke dalam telur, serta dapat membunuh mikroorganisme yang terdapat pada kerabang telur dengan merusak dinding sel bakteri dan mendenaturasi protein pada bakteri. Sekian dari video ini, apabila ada kesalahan kami minta maaf dan terima kasih.